Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, di sini saya Muhammad Alif Izul Had dengan NIM 12020200092 akan menjelaskan kembali dan merangkum presentasi dari kelompok 7 tentang implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Nah, masuk. Jadi di sini kita akan membahas tentang teori-teori belajar ya dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada teori kognitif. Apa sih teori kognitif? Nah, teori kognitif adalah proses yang berkaitan dengan proses mental yang melibatkan mengamati, mengetahui, dan memahami. Adapun ahli-ahli psikologi berpendapat bahwa pembelajaran ialah suatu proses yang berlaku di dalam akal pikiran di mana tidak dapat diperhatikan secara langsung daripada tingkah laku manusia. Nah, dalam penerapan teori belajar ini memiliki mode belajar khusus di dalamnya. Nah, jadi si murid ini harus aktif, terus perhatian bahan dan metode pembelajaran, lalu perhatian perkembangan kognitif murid. Nah, yang selanjutnya ada teori behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Adapun aplikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, yang pertama, guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, dalam implementasi model ini, guru tidak hanya memberikan ceramah. Yang ketiga, bahan pelajaran disusun secara hierarki dan sederhana sampai pada kompleks. Yang ketiga, teori humanistik. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dalam dirinya sendiri. Adapun aplikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran, yang pertama, peran guru dalam pembelajaran humanistik ialah menjadi fasilitator bagi para siswa dengan memberikan motivasi terkait dengan kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Yang kedua, peran siswa dalam pembelajaran sebagai pemeran utama yang memaknai proses pengalaman pembelajaran sendiri. Yang ketiga, tujuan pembelajaran lebih dititik beratkan pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang keempat, teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi belajar dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Ciri-cirinya yaitu memberi peluang bagi murid untuk membangun pengetahuan sendiri, lalu menggalakkan murid untuk ikut serta berdialog dan bertanya dengan guru dan murid lainnya. Yang ketiga, menganggap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran adalah sama-sama penting. Yang kelima, implikasi teori belajar dalam perspektif Islam. Konsep belajar dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan rasional saja, tapi harus meliputi seluruh kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang, tidak melihat unsur-unsur psikologinya secara dikotomatis. Konsep inilah yang sebenarnya melahirkan fikir dan zikir menjadi salah satu arah dan menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabat, baik sebagai individu sosial ataupun makhluk spiritual, sehingga tujuan dan belajar untuk menempatkan manusia pada posisinya yang paling mulia dapat tercapai. Adapun dari hadis Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ghibthah atau hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu lalu ia menunaikan dan mengajarkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.